Biasakan kita dari muda, kita rajin ke masjid, nanti kita sudah tua terbiasa, ya. Betul? Kala bisa karena biasa. Begoyorlah ke masjid dengan sukarela, datang dewek. Jangan sampai nanti dipaksa sama 4 orang. 2 di depan, 2 di belakang. Pakai kendaraan yang paling aneh, namanya ringge-ringge, ringgo-ringgo, ringge-ringge. Yang mana yang benar? Kalau di sini apa? Ringge-ringge, ringgo-ringgo. Ya, kalau di Lematang ringge-ringge. Ya, kalau di Belido sama di OI ringge-ringge. Kalau di Prabu Muli ringgo-ringgo. Kalau Indonesia keranda. Itu kendaraan yang paling aneh. Ya, kenapa aneh? Siapa yang masuk di situ pasti mati, belum pernah gagal. Betul lah. Makanya kendaraan yang paling aneh. Kalau kendaraan kita, ya, sopirnya 1, penumpangnya banyak. Tapi kalau ringo-ringgo, penumpangnya yang 1, sopirnya yang banyak. 2 depan, 2 belakang, gantian. Kadangkala miring sebelah. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada tidak miring dia. Itu makanya paling aneh, ya. Sekayo-kayonya wong di kampung sini, ya, Toyota Alphard pasti terbeli. Tapi ringgo-ringgo, ya, siapa yang paling kaya di kampung ini? Di Tanjung Raman, di mana-mana, cari periksa. Toyota Alphard terbeli, ada tidak dia terbeli ringgo-ringgo? Tidak terbeli. Itu makanya kendaraan yang paling aneh. Makanya begoyorlah ke masjid. Ini kadang-kala ada saudara kita ini seumur hidup tidak pernah ke masjid. Sekali dia masuk masjid, sopnya depan sekali, depan imam. Aku sampai saat ini tidak berani aku sop depan imam. Tapi ada saudara kita seumur hidup tidak pernah dia masuk masjid. Tapi sekali dia masuk masjid, wow, berani nian. Sopnya depan imam, mantap, tidak bergerak, mati. Ayo begoyorlah, ya, ke masjid, begoyor. Begoyor sholatlah sebelum jenazah kita seumur hidup tak pernah sholat, seumur hidup tak pernah ke masjid. Pada saat meninggal dunia minta sholatkan ke dalam masjid. Seumur hidup tak pernah sholat, seumur hidup tak pernah ke masjid. Pada saat pergi ke Palembang mampir di Gelombang, masuk masjid, ujiku kalau sholat rupanya numpang kencing. Seumur hidup tak pernah masuk masjid, kapan sekali masuk masjid ninggalkan najis. Naudzubillah, semua naudzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini semuanya sudah rajin sholat. Amin ya robbal. Tapi tolong Bapak Ibu, ini siswa-siswi, khususnya siswa, kutanya, tunjuk tangan siapa yang sudah mampu jadi imam sholat jenazah. Tunjuk tangan. Mana? Aku yang siswa, bukan yang siswi. Yang siswa laki-laki, karena dia berhak jadi imam. Mana ada imam, Bu? Imam sholat jenazah. Nah, awas, hati-hati ini, wajib guru agamanya ini. Kenapa? Karena saya kemarin tanya juga, sekota Prabu Muli saya juga banyak tanya, ya. Kemarin juga tanya, ya, sama, tidak ada yang berani nunjuk tangan. Kalau mungkin ada yang mampu tapi takut atau grogi, ya. Kenapa? Saya sampaikan, tolong siswa, tolong perhatikan. Sekota Prabu Muli ini mayoritas, kebanyakan imam sholat jenazah bukan anak kandungnya. Siapa yang jadi imam? Pengurus masjid. Yang jadi imam tokoh agama. Yang jadi imam mantan ketib. Yang jadi imam ustadz. Anaknya mundur teratur. Ini PR. Sering kusampaikan sekota Prabu Muli, ya. Nih, saksikan yang siswa, ya. Bapak Ibu tolong nanti pulang dari acara ini periksa anak keturunan kita khusus laki-laki. Lah mampu belum dia jadi imam sebelum kita meninggal dunia, imam sholat jenazah. Berwasiat Bapak Ibu kita selaku orang tua kepada anak kita. Ini namanya strategi dakwah. Nah, iya mak, pokoknya mama tidak tahu menau.
Kapan mama meninggal dunia, taunya kau yang jadi imam sholat jenazah ma. Ini wasiat. Bapak seperti itu pun juga. Nah, bapak tidak tahu menau kalau bapak nanti meninggal dunia, yang jadi imam kau harus jadi imam sholat jenazah bapak. Ini namanya strategi dakwah. Ya, biar anak keturunan kita bapak ibu termotivasi belajar. Paham? Paham? Yang laki-laki, yang siswa, tolong. Sebelum orang tua kita meninggal dunia, tolong belajar kamu. Harus mampu kamu jadi imam sholat jenazah. Kenapa? Yang lebih afdol anak kandungnya, bukan ustadz, bukan kiai. Ustadz kiai doanya belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh proses. Tapi kalau anak kandung kita, walaupun dia belum alim, belum jadi ustadz, belum, tapi dia baca jadi imam, doanya langsung vertikal, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana firli wa li walidayya, doa ya, dosa-dosanya, dosa-dosa kedua orang tuanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal saja yang imam salat jenazah anak kandung kita. Siswa, tolong perhatikan ke depan. Sebelum orang tua kita meninggal dunia, antum harus mampu menjadi imam salat jenazah. Siswa ya. Tolong, ini pesan Ustaz. Karena banyak mayoritas Prabu Muli ini yang jadi imam, Ustaz, pengurus masjid, anaknya mundur teratur. Saya Ustaz pulang dari ceramah, tahan disetopkan di depan masjid. Stop Ustaz, juku ngapo? Ustaz tolong Ustaz masuk masjid, ngapo? Tolong imamkan sholat jenazah ini. Uji ku ngapo? Mana anaknya? Ada Ustaz, anaknya yang lebih afdol daripada saya. Jadi yang jadi imam harus anaknya. Mana anaknya? Saya Pak Ustaz. Mana lagi anaknya? Saya Pak Ustaz. Mana lagi anaknya? Saya Pak Ustaz. Nah, 3 anaknya laki-laki. Silakan di antara kalian. Itu yang lebih afdol jadi imam sholat jenazah. Seperti itu, bukan saya. Jadi silakan di antara kalian. Ustaz, sebenarnya aku baca Ustaz, tapi tidak berani. Ya sudah, kalau macam itu. Yang kedua, aku nih berani Ustaz, tapi tidak baca. Ya sudah, kalau macam itu. Yang ketiga, aku cocok Ustaz, ngapo? Baca laidah, beranilah tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi siapa yang jadi imam? Ustaz dulu. Awas hati-hati ya. Yang jadi imam Ustaz dulu. Tolong siswa ya. Tolong siswa. Tadi kalau tadi ada yang nunjuk, saya kasih hadiah. Bukan tidak ada yang berani ya. Tapi ada beberapa sekolah yang berani tunjuk, saya kasih hadiahnya. Hadiahnya sorban saya ini sudah dibawa perjalanan kita kemana-mana. Setiap saya bawa, saya kasihkan yang mampu. Tapi tidak ada yang tujuh tangan ya. Insya Allah nanti undangan yang kedua. Masya Allah, berharap Ustaz itu barakallah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Ya Rabbi wasalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu infak.